Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih tetap dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak, perkenalkan nama Pak Guru adalah Dedi Darmawan, guru pendidikan agama Islam di SDN Karangharjo 02, bertepatan di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Oke anak-anak, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, mari semuanya tangannya diangkat, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke anak-anak, sekarang yang akan kita bahas adalah tentang rukun iman yang ketiga, yaitu kitab-kitab Allah. Oke anak-anak hebat, sekarang tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah yang pertama, meyakini kebenaran adanya kitab-kitab Allah dengan benar. Dua, menunjukkan sikap gotong royong dan saling menghargai sebagai implementasi pemahaman iman kepada kitab-kitab Allah dengan baik. Yang ketiga, menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Empat, mengidentifikasi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Lima, menyimpulkan iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Yang keenam, membuat gambar pohon iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Oke anak-anak, kita lanjut. Definisi iman kepada kitab-kitab Allah. Oke. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kitab-kitab ini berisi ajaran, petunjuk, dan hukum-hukum yang membawa manusia kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oke anak-anak, selanjutnya kitab-kitab Allah itu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul itu berjumlah 4. Yang pertama adalah kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua adalah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga adalah kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, ini sudah pasti tahu semua kan? Yaitu adalah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke anak-anak, sekarang adalah fungsi tentang kitab-kitab Allah. Secara garis besar, kitab-kitab Allah itu fungsinya ada 3. Yang pertama, sebagai petunjuk hidup, ini pasti. Jadi setiap kitab itu mengajarkan tentang bagaimana tata cara hidup yang benar sesuai dengan apa yang Rasul dan Allah perintahkan. Yang kedua, membimbing menuju jalan yang benar. Oke, sebab jika tidak ada kitab-kitab, kita ini pasti akan selalu keliru. Tuh. Kenapa? Karena Allah menurunkan kitab itu agar bisa menjadi petunjuk bagi kita untuk menjalani hidup yang benar. Yang ketiga, menegaskan kebenaran kitab sebelumnya.
Jadi, contoh seperti Al-Quran itu juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sehingga kita harus meyakini bahwa kitab-kitab ini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, selanjutnya tentang dalil Al-Quran bahwasanya kitab itu telah diturunkan kepada umat manusia. Salah satu dalilnya yaitu pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Ada ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Jadi, kitab ini ketika kita beriman secara otomatis kita menjadi orang yang bertakwa. Oke anak-anak, selanjutnya adalah ciri-ciri orang beriman kepada kitab Allah. Ini sebenarnya ada banyak sekali ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang beriman kepada kitab Allah. Di sini Pak Guru hanya akan menyebutkan 3 saja tentang ciri-ciri orang yang beriman. Yang pertama, selalu berpedoman pada nilai-nilai ajaran kitab sucinya. Ini pasti ya. Oke. Yang kedua, menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa Allah itu menurunkan kitab salah satunya untuk mengatur hidup kita, menjalani hidup kita dan mengajari hidup kita tentang kebenaran dan tentang kebatilan. Sehingga kita harus berpedoman kepada Alkitab agar kita tetap dalam menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Oke, yang ketiga yaitu menghargai orang lain dan pemeluk agama yang berbeda. Jadi ketika kita beriman kepada kitab Allah, secara otomatis kita juga harus menghargai pemeluk agama yang lain. Sebab bagaimanapun mereka juga sama-sama manusia seperti kita, ciptaan Allah dan makhluk Allah yang juga tercipta dari yang berasal awal tanah liat. Oke anak-anak, selanjutnya adalah hikmah beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, menumbuhkan keimanan yang kuat. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur. Yang keempat, mempererat toleransi atau saling menghargai antar pemeluk agama-agama yang lain. Yang keempat, mendorong untuk belajar dan mengamalkan isi Al-Quran. Sebenarnya ini bukan hanya 4, hanya saja Pak Guru menjelaskan 4 hal yang pokok saja. Oke. Oke anak-anak, selanjutnya beberapa contoh penerapan iman kepada Al-Quran atau kitab-kitab Allah yang lain. Yang pertama bisa dilihat gambarnya kan? Itu yang pertama sedang apa anak-anak? Ya betul, membaca Al-Quran. Kemudian yang di tengah itu sedang apa? Ya betul, ada yang jatuh kemudian ditolong. Artinya harus saling tolong menolong. Yang gambar ketiga, coba itu ada apa kira-kira? Ya betul, yang satu
berpakaian seperti orang Islam, yang satunya tidak. Jadi artinya harus saling menghormati meskipun bukan pemeluk agama yang sama. Oke anak-anak, selanjutnya tugas individu ya. Coba cari ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kitab-kitab Allah. Misal seperti pada surat Al-Baqarah tadi ayat 2 atau surat An-Nisa ayat 36. Coba kalian bisa bertanya kepada orang tua atau bertanya kepada Mbah Google. Nah, jadi silahkan kalian cari tentang ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kitab-kitab Allah. Oke anak-anak, selanjutnya terakhir ini adalah kesimpulan bahwa iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga yang wajib kita imani. Kitab-kitab Allah berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dan membawa ajaran yang mulia untuk kebahagiaan di dunia serta di akhirat. Oke anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu untuk menutup pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke anak-anak, kurangnya dari Pak Guru mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.